Terima kasih Mas Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Prof. Suprapto, sahabat saya, teman lama, sama alumni Prancis. Terima kasih panjenengan tadi di awal sudah memberikan pencerahan yang luar biasa. Para pimpinan perguruan tinggi yang hadir, yang sekarang ini jumlahnya 650-an lah begitu. Oleh karena itu saya mohon maaf tidak bisa nyebut satu persatu. Kawan-kawan dari Sevima, jadi Mas Salim, Mas Ilham, dan tentu semuanya. Izinkan saya ingin berbagi dengan panjenengan semua dalam konteks yang mungkin lebih besar, ya, yaitu konteks Indonesia 2045. Kenapa? Karena jangan sampai kita itu disibukkan dengan perkara-perkara yang kekinian semata, tetapi kita kehilangan big picture-nya, kehilangan gambar besarnya tentang Indonesia. Oleh karena itu, saya ingin berbagi dengan panjenengan semua, Indonesia 2045, kita punya dua modal yang luar biasa, yang belum pernah modal ini bertemu secara bersama-sama, yaitu demographic dividend dan digital dividend. Di balik digital dividend itu ada digital divide, ya, ada kesenjangan digital. Dan apa kira-kira peran dari dunia pendidikan kita? Ibu-ibu dan bapak sekalian, tentu sekali lagi saya sangat terima kasih semuanya, tadi sudah saya sebut, dan selamat pada Sevima yang telah membangun kebersamaan. Ya, ada pepatah yang namanya the power of we. Ya, kekuatan itu ada di kita, bukan di saya. Ya, kekuatan itu ada di kita, bukan ada di saya. Bukan ada di pemerintah, tapi ada di kita. Bukan ada di DPR, tapi ada di kita. Jadi semua elemen bangsa ini, pilar-pilar bangsa ini harus dibangun menjadi kekitaan. Nah, hari ini apa yang dilakukan oleh Sevima adalah membangun kekitaan di dunia pendidikan tinggi, ya, khususnya. Ya, untuk apa? Untuk berbagi tentang pengetahuan, berbagi tentang pengalaman, dan berbagi tentang kepedulian. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, tentu kita bersyukur betul karena diberi kesempatan untuk menyiapkan kejayaan Indonesia 100 tahun Indonesia ke depan. Maaf, 100 tahun Indonesia merdeka, yaitu 2045, yang waktunya kurang 25 tahun lah kira-kira. Ya, 25 tahun bagi urusan negara, urusan bangsa, itu pendek. Ya, pendek, ya, gitu. Oleh karena itu harus kita jaga energi kita, yaitu melalui apa? Selalu membangun optimisme. Meskipun kita ini banyak masalah, iya, ya, COVID masalah, iya, tetapi yang nggak boleh hilang adalah optimisme. Insya Allah dengan kerja keras, optimisme, dan selalu memohon pertolongan dari Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, persoalan-persoalan yang rumit itu akan bisa kita selesaikan. Ibu-ibu dan bapak sekalian, jadi saya sangat yakin betul bahwa 2045 itu adalah masa kejayaan Indonesia. Ya. Sehingga kalau ada di antara panjenengan yang ragu, apa betul Pak Nuh, 2045 itu masa kejayaan Indonesia? Saya sangat yakin. Sehingga kalau panjenengan tidak punya keyakinan atau ragu, ayo kita buktikan 2045, 25 tahun yang akan datang. Kalau nanti 25 tahun akan datang sudah sama-sama meninggal, ya, karena wallahu alam saya meninggal tahun berapa tidak tahu, panjenengan pun juga meninggal tahun berapa tidak tahu, nanti kita sama-sama di alam kubur. Ya, kita buktikan apakah tahun 2045 itu Indonesia jaya atau apa. Saya punya keyakinan insya Allah Indonesia akan mencapai puncak kejayaannya di 2045. Karena apa? Karena ada dua modal. Ada dua modal, yaitu yang pertama adalah modal demografik, dividen atau bonus demografi, dan digital dividen. Jarang orang punya kesempatan dua modal ini ketemu, ya, bersama-sama. Ini ketemu, ya, modal digitalnya ketemu, modal demografiknya ketemu. Banyak negara yang hanya punya modal digitalnya aja, tidak punya modal demografiknya. Oleh itu ini menjadi yang ini di peran
transformasi itu akan menjadikan itu. Dan hasilnya yang saya hormati tahun Indonesia Merdeka itu rasa-rasanya saya sangat ingat betul, itu diawali pada saat 100 tahun kebangkitan nasional, ya, itu 100 tahun kebangkitan nasional. Jadi ini model demografiknya, bonus demografik. Jadi usia anak-anak muda, ya, usia kerja itu jumlahnya naik luar biasa, dan puncaknya di 20-40-an, 20-35, 20-40, ini puncaknya. Habis itu turun lagi. Karena ini turun, maka yang tua naik. Begitu. Loh, kalau negara itu isinya orang tua-tua yang dominan, namanya aging society, masyarakat yang isinya tua-tua, tentu produktivitasnya sangat terbatas karena sudah usia lanjut. Sehingga kita kalau bisa investasi di sini besar-besaran, ya, besar-besaran investasinya, ya, kalau kita bisa investasi besar-besaran di sini, saya kira nanti akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat betul. Nah, kita ingin kesempatan ini menjadi bagian dari ya. Jadi pada saat disinilah kesempatan yang paling mahal untuk investasi itu. Karena kalau ini tidak kita lakukan, maka kita akan menjadi demographic disaster, bukan demographic dividend, akan menjadi bencana demografi. Kenapa? Usia anak muda tapi brengsek semua kualitasnya, akan menjadi liabilitas, akan menjadi beban. Oleh karena itu, ini kesempatan yang sangat mahal dan kita harus investasi besar-besaran. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, ini sekedar flashback, ya, tentang 100 tahun Indonesia Merdeka yang diawali saat itu, yaitu pada saat kami menyelenggarakan 100 tahun kebangkitan nasional, ya, tahun 2008. Waktu itu Pak SBY, Pak CT sebagai ketua panitianya, saya sebagai wakil, Pak Hatta, beliau menyampaikan begini, coba sekarang kita baru saja menyelesaikan acara yang luar biasa ini. Ini di Gelora Bung Karno yang luar biasa meriahnya. Itu coba sekarang kita pikirkan apa yang harus kita lakukan untuk 100 tahun Indonesia Merdeka. Itu tahun 2008. Jadi konsep Indonesia 100 tahun Indonesia Merdeka ini bukan konsep yang sporadis, tapi sudah kita gemakan, kita pikir terus begitu. Sangat sayang kalau yang pandangan jauh ke depan itu diganggu atau diabaikan gara-gara kesibukan perkara-perkara yang sepele, yang kekinian. Bukan berarti yang kekinian tidak boleh digarap, tetap harus digarap, tapi muaranya, resultantenya semuanya harus bermuara pada 100 tahun Indonesia Merdeka. Itu. Ini beberapa contoh yang dokumen yang saya tulis sendiri, gitu. Baik yang ada di buku saya yang Menyemai Kreator Peradaban, saya sudah menulis cerita tentang 100 tahun Indonesia Merdeka, maupun di buku yang menjangkau, yang tidak terjangkau, saya tulis di situ kombinasi waktu kami di Kominfo membuat palaparing dan seterusnya. Itu pun juga bagian dari untuk menyiapkan 100 tahun Indonesia Merdeka. Dimana juga ada bidik misi, ada SM3T, semuanya itu kita dedikasikan bagian dari apa? Bagian dari menyiapkan 100 tahun Indonesia Merdeka. Di 100 tahun Indonesia Merdeka itu tidak bisa menggunakan filosofi bangunan. Kalau filosofi bangunan itu kekuatan bangunan ditentukan oleh kekuatan pilar yang paling kuat. Ya. Jadi kalau pilar yang paling kuat itu 100, maka kekuatan bangunan tadi itu 100. Tetapi masyarakat itu tidak menggunakan filosofi dari bangunan untuk mengukur kekuatan masyarakat, tetapi menggunakan apa? Mata rantai. Ya. Jadi kalau Mas Ilham punya rantai yang terdiri dari mata rantai, kekuatan rantai tadi itu tidak ditentukan oleh mata rantai terkuat, tidak, tapi ditentukan oleh mata rantai terlemah. Sehingga kalau ada mata rantai kekuatan 100, 200, 300, 400, 500, maka kekuatan rantai itu bukan 500. Kekuatan rantai itu hanya 100. Karena kalau rantai tadi itu dipakai ngangkat beban lebih dari 100, jebol. Begitu. Oleh karena itu, di saat itulah kami punya pikiran, kenapa perlu bidik misi? Ya.
yaitu tidak lain adalah kita ingin memperkuat mata rantai terlemah, yaitu anak-anak miskin ini. Harus kita naikkan ke gerbong, ke kereta api, ya, stasiun, supaya nanti semuanya bisa masuk ke kereta itu, dan kereta itulah nanti akan masuk di stasiun yang namanya stasiun 2045. Karena kalau tidak, maka semakin banyak anak yang tercecer begitu, yang kasihan nanti tidak bisa masuk ke stasiun 2045 karena tidak bisa akses ke dalam kereta tadi itu. Itu kira-kira gambaran sekilas mengapa kita perlu mempersiapkan terus-menerus yang namanya 100 tahun Indonesia Merdeka. Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian, ini di dunia pendidikan ini menarik, ya, menarik yang perlu kita cermati. Saya termasuk yang paling was-was, ya, melihat konstelasi dunia pendidikan kita. Karena apa? Karena seakan-akan kalau tidak dipakai, tidak diajarkan. Kalau tidak dipakai, tidak diajarkan. Sudahlah, tidak usah diajarin itu. Itu tidak dipakai. Nah, sekali lagi, filosofi dari pendidikan itu berbeda dengan filosofi dari training, ya, pelatihan. Kalau pelatihan itu yang akan dipakai itu dilatih. Tapi kalau pendidikan itu ibaratnya adalah landasan pacu, runway. Di mana-mana runway itu lebih panjang dari pesawatnya dan lebih lebar dari pesawatnya. Meskipun ujung yang paling pojok tidak pernah dipakai, itu harus tetap dibangun. Karena ada faktor safety, ada faktor ini. Dan siapa tahu nanti pesawat yang landing itu bukan pesawat biasa, tapi pesawat raksasa, sehingga dia tetap bisa menampung. Nah, dunia pendidikan seperti itu. Jadi tidak boleh terlalu ceroboh untuk memilah ini tidak perlu demikian dan seterusnya. Oleh karena itu ada yang namanya body of knowledge dan ada namanya body of profession. Nah, kalau saya mengikuti apa yang disampaikan oleh UNESCO, itu kan ada learn to know, learn to do, learn to be, learn how to live together, dan learn how to learn. Itu pilar-pilar di dalam UNESCO. Learn to know itu adalah komponen utama dari body of knowledge, ditambah dengan sebagian learn to do, ya, itu bagian dari body of knowledge. Tetapi body of knowledge ini tidak cukup, harus difikirkan juga body of profession. Karena setelah orang mengetahui sesuatu, tidak cukup hanya mengetahui sesuatu, tapi dia akan menjadi apa. Disitulah ada namanya learn to be, ya, learn to be, punya profesi apa. Nah, dua-duanya ini menjadi satu kesatuan. Saya termasuk faham, ya, menganut faham and paradigm, bukan or paradigm. Faham saya adalah faham and paradigm, yaitu paradigma dan, bukan paradigma atau. Misalkan begini, yang penting sekolahnya atau muridnya. Nah, oleh itu murid tidak perlu dibiji, tidak perlu diuji, karena yang penting sekolahnya. Bagi saya itu terjebak di or paradigm atau. Padahal yang namanya kesempurnaan bukan di atau. Kesempurnaan itu ada di dan. Jadi kalau Mas Ilham, saya tidak tahu Mas Ilham sudah punya istri atau belum, atau sedang mencari istri, misalkan gitu. Kalau Mas Ilham mencari istri, apakah mencari calon istri yang cantik atau yang pintar? Kenapa harus dijebak pada atau? Bisa dibayangkan cantiknya Paul tapi buta huruf, kan tidak tega punya istri buta huruf. Masa orang Sevima punya istri buta huruf? Masa rektor punya istri buta huruf? Kan tidak tega. Tetapi yang sempurna itu ya yang cantik, yang pinter, dan yang baik, dan semua yang paling akhir, dan mau. Karena kalau tidak mau juga mau ngapain begitu. Oleh itu kesempurnaan di dan. Sehingga jangan mendikotomikan antara murid dan sekolahan. Dua-duanya penting, antara body of knowledge atau body of profession, enggak. Dan kesempurnaan itu ada dan. Ibu-ibu dan bapak sekalian, puncaknya memang itu adalah learn how to learn. Belajar gimana caranya supaya kita semua bisa belajar. Kenapa kita harus belajar?
Dan kenapa kita harus ekstra hati-hati di dunia pendidikan, terutama di dalam merancang dunia pendidikan. Jadi dunia pendidikan itu sifatnya rekursif. Jadi pohon yang di atas itu, bukan pohon, apa namanya, ranting yang di atas ini, dahan yang di atas ini nggak bisa dia berdiri sendiri. Ya, bahan di atas ini tidak lain adalah rentetan makanan semuanya ini, dari pohonnya ini, dari batangnya ini terus sampai ke sini. Itu pendidikan rekursif. Jadi merancangnya harus utuh. Nggak bisa pendidikan sendiri dirancang tanpa merancang yang ada di pendidikan dasar, menengah, dan seterusnya. Dan dunia pendidikan ini sifatnya irreversible, nggak bisa diulang. Ya, misalkan kalau reversible itu, kalau saya punya batangan logam, kalau saya panasin jadi cair kan, tapi dari cair ini bisa saya kembalikan lagi batangan ini. Tapi kalau irreversible, saya punya telur, saya ceplok begitu buat mata sapi, kalau ini saya dinginkan, nggak bisa seperti ini lagi. Nggak bisa. Oleh karena itu apa? Merancang pendidikan itu harus ekstra hati-hati dan harus utuh. Jangan sampai kita itu terjebak tanpa melakukan 3E. 3E itu artinya begini, kita nggak mungkin punya atau menjadi expert, menjadi ahli, kalau kita tidak punya pengalaman. Nggak mungkin kita itu punya pengalaman kalau belum pernah nyoba. Nah, pendidikan nggak bisa dipakai untuk coba-coba, ya kan? Oleh karena itu apa? Oleh karena itu manfaatkan para expert itu yang ada di Indonesia untuk merancang dunia pendidikan, karena karakteristiknya irreversible dan harus utuh. Jangan sampai kita itu kan, orang itu kan ada macam-macam tahapannya. Ada orang itu tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Naik pangkat lagi, orang itu tahu kalau dirinya tidak tahu. Nah, yang berbahaya itu kalau tidak tahu, dirinya tidak tahu. Itu yang paling berbahaya, apalagi memiliki otoritas. Itu yang paling berat. Kalau dia itu tidak tahu bahwa dia tidak tahu, masih bagus. Karena dia bisa minta tolong orang lain. Ya, bisa minta keahlian orang lain dan seterusnya, bisa untuk minta ngajarin, karena dia tahu bahwa saya tidak bisa. Puncak memang yang paling bagus ya dia tahu kalau dirinya tahu, dan puncaknya dia tidak tahu kalau dirinya tahu, tidak apa-apa itu ya, yang penting saya bisa, begitu. Oke, itu sekali lagi ini ekstra hati-hati. Nah, khusus untuk COVID, ibu-ibu dan bapak sekalian, panjenengan pirsa semualah. Nah, kesimpulan saya, kita harus melakukan mitigasi akademik besar-besaran. Karena apa? Sama-sama tahu policy kita adalah belajar dari rumah, bukan belajar di rumah. Work from, ya kan? Dari rumah. Kalau dari, pasti ada ke. Dari rumah ke mana? Yaitu ke sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran ada di mana? Bisa di sekolah, bisa di dunia cyber. Nah, kalau itu memang ini pilihan yang terbaik. Ya, selama ini yang kita ini. Tetapi, nah kita lupa bahwa kita punya digital divide, kesenjangan digital. Ya, kesenjangan digital. Itu fakta real. Betapa banyaknya anak-anak yang apa? Yang tidak punya gadget. Atau kalau punya gadget, dia tidak bisa bayar pulsa. Begini dan seterusnya. Itu di April 2020, ya, setelah COVID baru berlangsung itu, kami sampaikan ke kawan-kawan rektor PTNBH, kami sampaikan bahwa sekarang akan terjadi yang namanya losses in learning, yaitu kehilangan di dalam pembelajaran. Kalau pembelajarannya itu hilang, maka dia akan kejebak yang namanya poverty in learning, pemiskinan di dalam pembelajaran. Kalau itu terjadi, maka nanti akan menjadi stunting learner, yaitu pembelajar-pembelajar yang kuntet, yang stunting. Dan kalau itu terjadi juga, maka itulah yang terjadi namanya pseudo participation. Ya, APK-nya angka saja,
dia terdaftar di sekolah itu tapi tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar, sehingga angkanya semu. Itu. Oleh karena itu saat itu saya sampaikan ke Pak Pratik, Pak Mensesnek, ini kalau tidak ditangani serius, yang terjadi seperti ini. Oleh karena itu turun melalui panjenengan, itu injek kakinya yang namanya Telkom, yang namanya Indosat, yang namanya provider-provider yang lain itu, dan bisa disampaikan ke Dikbud. Agar apa? Agar yang namanya digital divide itu, kesenjangan digital segera bisa ditutup. Diskusi panjang, kira-kira baru Agustus itu keluarlah policy bantuan pulsa. Tapi anak sudah 3-4 bulan kehilangan masa pelajaran. Tapi anyway, alhamdulillah. Ya, karena kalau tidak, sekali lagi yang terjadi adalah stunting learner. Namanya sudah lulus S1, tetapi kualitasnya tidak S1 karena ada semu di situ. Nah, sehingga yang harus kita lakukan apa? Harus kita lakukan rumusnya itu, yaitu availability, ketersediaan jaringan, ketersediaan komputernya atau gadgetnya, tetapi itu saja tidak cukup. Harus ada yang namanya affordability, yaitu keterjangkauan. Meskipun dia punya HP, tapi kalau tidak bisa beli pulsa, mau ngapain? Ya kan? Nah, kalau ini bisa dipenuhi komponen input, maka nanti akan bisa didapat komponen outputnya, yaitu orang bisa mengakses, ujungnya adalah nanti kualitasnya. Nah, melihat dari sini, maka saya ingin mengajak pada panjenengan semua, termasuk Pak Prapto, ayo sama-sama kita melakukan gerakan mitigasi akademik besar-besaran, ya, besar-besaran. Karena 1 tahun yang lalu kita telah mengalami yang namanya poverty in learning, demikian dan seterusnya. Ibu-ibu dan bapak sekalian, yang namanya new world, ya, tentu ada new skill. Ya, new world, new skill. Kita tidak boleh update terhadap perubahan-perubahan itu, termasuk yang tadi sampaikan Prof. Prapto, yaitu teknologi digital itu. Oleh karena itu, ibu-ibu dan bapak sekalian, ini datanya seperti ini, ya. Di COVID-19 itu yang paling cepat berubah adalah teknologi. Teknologi luar biasa dia perubahannya. Yang paling lambat adalah public policy. Ya, public policy ini yang paling akhir, paling telat. Oleh karena itu, bagi para pengambil kebijakan publik, ini memang harus belajar lebih cepat, supaya tidak terlambat. Karena keterlambatan itu akan menyebabkan cost lagi, biaya lagi, demikian dan seterusnya. Ini, ya. Jadi kenapa, ya, kita harus mau tidak mau harus memanfaatkan IT. Ya. Karena apa? Karena IT atau digital teknologi lah, nama yang lain information teknologi atau digital teknologi itu sinonim-sinonimnya aja. Ya. Digital teknologi itu bukan teknologi biasa, tetapi teknologi yang dikategorikan sebagai generic purpose of technology, yaitu teknologi yang menjadikan semua orang butuh. Semua disiplin butuh. Beda dengan teknologi avionik. Tidak semua orang butuh teknologi avionik. Beda dengan teknologi nuklir. Tidak semua orang butuh teknologi nuklir. Termasuk beda dengan teknologi kesehatan. Tidak semua orang butuh teknologi kesehatan. Tetapi kalau teknologi digital, semua orang butuh. Baik mereka yang kerja di bidang keagamaan butuh. Mereka yang di sektor bisnis butuh. Mereka yang di sektor guru pendidikan pun juga butuh. Karena butuh semua, maka dikategorikan sebagai generic purpose. Nah, kalau teknologi itu dikategorikan sebagai generic purpose, itu tinggal pinter-pinteran saja sebenarnya. Apakah kita memanfaatkannya itu hanya sebagai supporter saja? Teknologi digital hanya mensupport itu pasif. Ini barangnya, ini supporternya, pasif. Nah, itu yang paling rendah. Nah, tentu kita tidak ingin, ya, hanya sebagai supporter. Yang namanya teknologi digital harus dinaikkan sebagai driver, sebagai penggerak. Kita pun juga tidak ingin hanya sebagai penggerak, tetapi apa? Sebagai pemungkin, enabler. Apa yang kita lakukan hari ini itu memanfaatkan teknologi digital sebagai enabler,
sebagai pemungkin. Yang nggak mungkin saudara-saudara kita ada di Papua sana bisa ikut join ini kalau fisik, tatap muka, langsung, offline. Betapa kos biayanya yang luar biasa. Tapi dengan teknologi digital menjadi mungkin. Tapi itu juga masih belum. Memang sektor pendidikan kita masih di sini yang paling dominan. Nah, kita ingin sektor pendidikan itu memanfaatkan teknologi digital sebagai transformasi, mesin transformasi, dan sekaligus juga nanti sebagai mesin disrupsi. Kalau itu terjadi, sekali lagi, insya Allah dunia pendidikan kita akan loncat. Sehingga dari situ, maka kalau untuk mengurangi digital divide, maka kita harus mempersiapkan, termasuk pemerintah pun juga harus mempersiapkan. Apa yang harus kita siapkan? Yang pertama adalah connectivity. Dipastikan, dijamin connectivity-nya ada. Untuk mendukung connectivity itu harus ada listrik. Ya, bisa dibayangkan kalau dia berada di suatu daerah yang tidak ada listriknya, mau ngapain gitu? Oke Pak, pakai solar panel, tidak apa-apa. Tapi itu listrik juga. Ya, disiapkan juga yang namanya broadband-nya, infrastruktur broadband yang dulu kita rancang yang namanya Palaparing, yaitu yang menghubungkan seluruh negeri ini berupa ring, berupa mata rantai begitu, dengan broadband yang sangat super raksasa, tol digital, ya begitu. Ada akses ini pun juga bagian dari di dalamnya ada affordability, keterjangkauan, demikian juga digital literasi dan work ready skills dan seterusnya. Nah, penyakitnya memang ibu-ibu dan bapak sekalian, ini penyakit ini. Ya. Kita itu maunya jauh ke depan, acuity, melihat jauh ke depan, tajam ke depan. Tapi penyakit kita itu miopi. Ya, rabun jauh. Nggak bisa melihat jauh. Sehingga 20-45 itu jauh sana, tapi kita nggak bisa jangkau karena kita mengidap penyakit yang namanya miopi. Kita tuh maunya segera bergerak, tapi penyakit kita itu nggak mau susah-susah. Kita itu maunya melakukan percepatan, tapi kita kena beban internal kita sendiri yang luar biasa, inersia. Dan kita mau beradaptasi, tapi kita ternyata merasa aman, merasa nyaman, masuk dalam comfort zone. Oleh itu ini tantangan, dan yang betul kata Pak Charles Darwin, it is not the strongest of that survive. Bukan yang paling kuat yang bisa bertahan, nor the most intelligent, bukan pula yang paling pintar yang bisa bertahan, tapi but the one most responsive to change. Tapi mereka yang mampu melakukan perubahan, itu yang bisa bertahan. Nah, mau nggak sekarang kita melakukan perubahan? Tentu kita harus, tapi sekali lagi penyakitnya ini, common barrier-nya ini. Mau tapi, ya mau tapi, kena begitu. Mau bergerak tapi, mau melihat jauh ke depan tapi, nggak bisa melihat ke depan, rabun jauh. Nah, persoalannya Mas Ilham, ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, ini ada buku yang sangat bagus menurut saya, yaitu buku yang ditulis Pak Ian Goldin, yang Goldin saya bacanya, yaitu titlenya Age of Discovery, yang diterbitkan 5 tahun yang lalu. Ya, saya baca, alhamdulillah sempat baca di edisi awal tahun 2016. Begitu buku ini terbit, saya dapat beli di satu tempat begitu. Saya pelajari isinya apa. Jadi Pak Ian Goldin ini itu meneliti tentang kejadian-kejadian 100 tahun sebelum Masehi. Ya, 100 tahun sebelum Masehi sampai tahun 2015. Dia pelajari betul. Dari 2015 dia tulis buku ini setahun, sehingga 2016 dia terbitkan. Nah, salah satu yang menarik adalah mengapa kita harus belajar itu menjadi pembelajar jati. Karena salah satu temuan dari Pak Ian Goldin ini apa? Social complexity itu kecepatannya lebih tinggi dibanding dengan cognitive capacity. Persoalan sosialnya sudah sampai di sini, pemahaman kita baru di sini. Ya. Jadi persoalan sosial complexity sudah sampai di sini, kita baru pahamnya di sini. Akibatnya apa? Akibatnya ada yang namanya blind zone, ada misteri. Apa yang terjadi sekarang COVID-19? COVID-nya sudah terjadi, tapi hakikat dari persoalan COVID kita belum tahu. Nah, di sini sebenarnya wilayah research, wilayah pembelajaran yang berkelanjutan itu. Jadi, kalau yang namanya ke depan itu semakin mudah,
maka yang akan terjadi adalah circular negatif, spiral negatif. Jadi misalkan begini, Pak, tidak mungkin ke depan tuh persoalannya akan semakin rumit. Ya, saya ilustrasikan begini. Kalau persoalannya tidak mungkin semakin rumit ke depan, ibaratnya kalau sekarang ini satu perkara yang sekarang ini bisa diselesaikan anak S1, ya, maka karena ke depan lebih mudah, maka cukup diselesaikan anak SMP. Ke depan lebih mudah lagi diselesaikan anak SD, lebih mudah lagi tidak sekolah, bisa. Nah, kalau itu terjadi, ilmu tidak berkembang karena semakin mudah. Tapi justru sebaliknya, social complexity lebih cepat. Sehingga apa? Yang sekarang bisa diselesaikan anak S1, ke depan tidak mungkin anak S1 bisa menyelesaikan. Dibutuhkan anak S2. Ke depan lebih rumit lagi, dibutuhkan S3, demikian dan seterusnya. Itu kalau terjadi, maka akan menjadi spiral positif. Dan ilmu akan semakin berkembang. Kenyataannya adalah yang spiral positif. Ya, tidak mungkin ke depan lebih mudah. Oleh karena itu, dunia pendidikan kita itu harus dibekali dengan mindset. Ya, mindset. Apa mindsetnya? Mindsetnya itu awalnya memang kita itu punya mindset yang namanya hindsight, H-I-N-D-S-I-G-H-T, yaitu mindset pola pikir yang terjebak di what happened, apa yang telah terjadi. Tahunya di situ. Atau dalam makna yang lain, descriptive analysis. Ya. Nah, kita ingin naikkan itu. Tidak hanya tahu apa yang telah terjadi, tapi dia tahu why it happen, mengapa itu bisa terjadi. Ada diagnosis, gitu. Nah, itulah mulai masuk wilayah insights bagian. Tetapi kita tidak hanya tahu mengapa itu terjadi, tapi kita juga bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Gitu. Tapi ujungnya, puncaknya, yaitu foresight. Gimana cara yang akan terjadi itu terjadilah, sehingga kita sudah siap betul. Misalkan aja di jalan Mer di situ, atau jalan di Ponorogo misalkan, ada kerubut di situ. Kita datang, ada apa itu? Oh, ada kecelakaan. Ya sudah, saya tahu kalau di situ ada kecelakaan. Tetapi itu tidak cukup. Mengapa terjadi kecelakaan? Disitulah kita mulai mikir, oh karena apa? Karena ada orang yang melawan arus, ya, sehingga terjadilah tabrakan di situ. Terus saya mikir lagi, gimana caranya ke depan supaya tidak terjadi tabrakan? Prediktif dan preskriptif. Disitulah saya memerlukan, oke, kalau gitu dibuat sosialisasi, edukasi publik, dibuat rambu-rambu, demikian dan seterusnya. Ini yang harus kita bangun, mindset ini. Jadi tidak cukup hanya mengetahui tentang sesuatu, tapi dia harus mengapa itu terjadi dan apa yang harus kita lakukan supaya itu bisa kita kelola dengan baik. Nah, puncaknya, sekali lagi Ibu dan Bapak sekalian, karena kita yang ingin kita bangun itu creative society, maka mau dan mau urutan ini harus kita bangun, yaitu awareness terhadap data, kepedulian terhadap data. Data itu aset yang luar biasa. Dari data itu kita kelola nanti jadi informasi. Dari informasi itu akan menjadi knowledge. Dari knowledge itu akan menjadi wisdom. Inilah sebenarnya rentetan yang harus kita lakukan di dunia pendidikan kita. Dan puncaknya Ibu-ibu dan Bapak sekalian, kalau selama ini pendidikan itu hanya mengandalkan pada pengembangan IQ, EQ, dan SQ, ya, itu yaitu kecerdasan yang bersumber pada diri manusia. Sekarang tidak cukup, harus ditambah namanya DQ, digital quotient, kecerdasan digital. Ya, kecerdasan digital juga tidak cukup, karena wilayah Indonesia, kita semua orang Indonesia, oleh karena itu ditambah dengan kecerdasan yang bersumber pada nilai-nilai keindonesiaan. Kalau itu semua terjadi, maka ujungnya 2045 insya Allah kita bisa melunasi janji kemerdekaan kita. Kita merdeka itu punya janji dulu, kan begitu, punya janji. Yang janji itu kita tuangkan di dalam pembukaan UUD 45. UUD 45 boleh diubah, pembukaannya tidak boleh diubah. Artinya janji kemerdekaan tidak boleh diubah juga di situ. Apa janjinya?
Janjinya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, demikian dan seterusnya. Ini janji kemerdekaan kita. Sebaik-baik orang adalah orang yang melunasi janjinya. Sejelek-jelek orang adalah orang yang ingkar terhadap janjinya. Sebaik-baik negara adalah negara yang memenuhi janjinya. Dan sejelek-jelek negara adalah negara yang abai terhadap janjinya. Sehingga apa yang kita lakukan hari ini itu pada dasarnya adalah menyiapkan agar janji kemerdekaan itu bisa kita lunasi melalui dunia pendidikan kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.